Oke. Di sini dirasa cukup. Oke, Bang Ridwan silakan bisa dijelaskan ada eksistensi apa aja di sini dan bagaimana aura dan energi yang ada di sini. Di sini tuh energinya Lumayan. Tapi seperti episode kita yang sebelumnya bahwa dijelaskan kan waktu itu bahwa ada kaitannya dengan lumbung pacinan tersebut. Bisa dijelaskan Bang Ridwan? ya kayaknya ini ada sangkut pautnya sama yang kemudian dengan Ada sangkut pautnya guys. Terus silakan Bang Ridwan untuk membuka atau menelisik, silakan. Pemirsa, sahabat Allah yang juga mencoba mengontak batin atau menelusur dengan mata batinnya apa dan makhluk apa aja ada di sini dan bagaimana eksistensinya, kita ikuti penulisan atau tulisan Bang. Ya, gimana kemungkinan yang ini cukup banget hadir banyak ya? Karena sangat wajar bila di sini banyak eksistensi mengingat ini bendungan yang airnya cukup deras, terlebih lagi lokasi ini habis hujan, diguyur hujan. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas atau yang lebih gamblang untuk membuktikan kebenarannya dan apakah kaitannya dengan di Pulau nanti. Terus selain di sini di mana lagi, Bang? di sini juga ada nih kayak ini Oke, sini aja Bang. Itu apa? Ya. di sini ada sapi juga Ini guys, sahabat explorer, seperti yang Bang Ridwan tuturkan, selain ada sudut pandang dan terdapat lubang gaib dengan perusahaan atau pada gimana Bang ada ya? Ya, oke guys, seperti kata Bang Ridwan, bahwa di sini ada berupa roh atau makhluk yang bisa berubah atau berubah menjadi hewan, monyet, sosok monyet. Oke, luar biasa, banyak luar biasa. Di sini ada sosok wanita dan tadi juga disebutkan ada sosok buaya. Luar biasa, teman-teman. Tapi kita tetap demi kalian, para pemirsa, sahabat explorer, kita akan mengungkap dan menghadirkan makhluk yang ada di sini untuk mendapat informasi yang lebih jelas lagi, Bang Ridwan. di sini tuh banyak wanita zaman belanda bang ya. Oh, apa disebutnya? Noni ya, Noni. Ya, di sini ternyata bukan terdapat, tapi ada sosok makhluk. Memang kan ada kaitan dengan bangunan zaman Belanda yang seperti kita telusuri episode kita sebelumnya. Rambutnya juga merah. Oh, seperti ya layaknya Ya zaman Belanda. pakaian juga apa pakai bahasa orang kampung. Mungkin lebih tepatnya apa ya? Ya seperti itulah Bang Ridwan. Saya juga karena suasana makin lumayan, ada baiknya kita melakukan langsung penghadiran mungkin Bang Ridwan ya. Pengadilan di sana aja bang. Tentunya di lokasi yang agak jauh di sana karena mengingat situasi tidak aman karena di sana ada sungai yang cukup deras airnya dan demi keselamatan ya kita ambil yang lebih safety atau aman ya. Oke, sahabat explorer, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kami, tetap panteng terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat explorer, setelah tadi kita melakukan penyisiran bersama Bang Ridwan dan penelusuran di lokasi tepat pada bendungan Pacinan tersebut, mengingat sit atau tempatnya tidak memungkinkan untuk kita melakukan mediasi atau mediumisasi, kita alihkan sedikit bergeser, lalu kita ungkap makhluk apa aja yang ada di sini dan benar ada kaitannya atau tidak dengan kelubung. Pada saat episode sebelumnya, Bang Ridwan, untuk itu kita akan Bang Ahmad Maco. Ya, siap. Bang Ahmad Maco, silahkan bisa bergabung dengan kita. Oke, Bang Ahmad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ahmad sehat? Gimana kabarnya Bang? Sehat. Baik. Oke pemirsa, sahabat explorer, kita sudah ada di Bang Ahmad, boleh di tengah? Oke. Bang Ahmad sudah ada di tengah kita akan mencoba melakukan mediumisasi
untuk ada makhluk apa aja di sini, atau mungkin ada pesan yang akan disampaikan oleh warga tempat ini. Mengingat dengan luar biasa sudah kita bersama dengan Bang Ridwan. Semoga kita dapat jawabannya benar atau tidak ada zaman Belanda dan situasinya seperti apa. Oke, Bang Ridwan bisa dimulai, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Ridwan. Dengan siapa? Saya ada di sini. Mohon maaf sebelumnya saya sudah mengganggu. Tujuan kalian Saya di sini untuk silaturahmi, untuk mengetahui di sini. di sini sudah dilarang. Dilarang dengan siapa? Dengan saya. Oh, kami saya di sini. Jangan ada keramaian di sini. Baik, kita akan kooperatif, kita akan pergi bila mana penelusuran ini sudah selesai. Karena kita hanya ingin memastikan bahwa benar atau tidak kaitan dengan di Kluwung sana. Setelah itu kita pastikan kita akan kembali ke lokasi atau meninggalkan tempat ini. Kita hanya butuh situasi atau sejarah yang ada di tempat ini. Seperti itu. Untuk apa kalian tahu sejarah? Untuk kita bisa agar berdamai dengan dua sisi kita yang sudah berbeda, agar bisa lebih berhati-hati. Karena bahwasanya kita tidak melihat makhluk yang tidak kasat mata ini. Makanya untuk supaya kita agar bisa permisi atau dan mohon izin untuk lokasi Anda. Seperti itu. Alam di sini tidak pernah mengganggu alam Iya, manusia. Betul. Makanya biar manusia itu tahu bahwa di sini tuh ada makhluk goib yang harus dihargai juga gitu. Di sini tadi ada keramaian. Waktu dulu kemarin ada. Saya usir, jangan ada keramaian di sini. Di sini tidak mengganggu pemukiman warga. Iya. Memang di sini petilasan zaman dahulu Belanda. Oke, terkait bicara Belanda, karena di sana sempat ada pembuangan mayat. Dan untuk di sini zaman Belanda itu gambarnya seperti apa zaman dulu? Di zaman Belanda dulu, kampung ini benar-benar terjajah. Anda Luwung di sana. Iya, benar. Anda sendiri dari Indonesia atau berpihak pada Belanda? Saya berpihak pada Belanda. Oh, sama seperti pada Algodian sana. Benar. Oh iya. Saya tahu kamu orang yang kemarin di sana. Betul. Karena itu dasar dari situ kita mencoba melakukan liputan di situ untuk mensinkronkan bahwa benar atau tidaknya informasi yang ada di sana dengan yang ada di sini. Setelah itu kita pastikan kita akan pergi dan saya akan informasikan kepada orang-orang lain yang akan datang sini agar tidak melakukan liputan kembali. Tapi untuk itu kita minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang dan bertanya-tanya, mengungkap sedikit kebenarannya agar warga yang di sini tahu, pemirsa yang di rumah juga tahu bahwa di sini ada tempat Anda dan kita usahakan tidak akan mengganggu tempat Anda kembali. Bisa dijelaskan sedikit? Sudah saya bilang di sini jangan ada keramaian. Karena kita belum tahu waktu itu, makanya nanti kita Di coba. sini sudah tenang Ya, dan di kampung sana juga sudah tenang. Di alam saya sudah ada perjanjian tidak akan mengganggu. perjanjian dengan siapa? Dengan Aki saya sudah tahu. Boleh tahu akhirnya siapa? Saya udah tahu Aki itu sudah keluar dari batu. Sudah saya bilang saya tidak akan keluar. Ya. Saya dan makhluk saya yang kuat. Saya tidak akan mengganggu penduduk. Berarti makhluk yang ada di sini itu sesuai komando Anda, Iya, sesuai perintah Anda. iya. Kalau bicara zaman Belanda, tentu di sini ada pemerintahan Indonesia waktu itu.
Dan bahkan pada saat itu presiden pertama Indonesia, Bung Karno, beliau, Karno. Iya, Bung Karno. kenapa dengan Bung Karno? Kenapa ketawa? Memang negara Bung Karno, Ya betul. cuma Bung Karno tidak tahu rakyat seperti apa, pemerintah seperti apa. Cuma karena di sini sudah ada Aki. Aku tahu aku siapa itu namanya. Aki, memang Aki pernah bertemu sama saya. Ya. Kan sudah saya bilang Aki, saya tidak pernah mengganggu pemukiman warga. Di sini sudah 2 kali dengan ini. Kenapa? Pertama, tidak ada ucapan salam. Kedua, main jalan saja, Mohon maaf, main lihat saja. mohon maaf sebelumnya. Kalau untuk tim kami kan mengucapkan salam sebelumnya. Memang mengucapkan salam. Cuma saya bilang jangan ada keramaian Iya, lagi. mohon maaf sebelumnya. Saya ini nggak bakal. Karena kita memang dengan orang yang berbeda, dan kita pun tidak tahu bahwa Anda telah berpesan seperti itu kepada orang yang sebelumnya. Untuk itu, maafkan kita sudah berada di sini. Saya hanya sedikit mengungkap sedikit aja, dan kita pastikan kita akan informasikan bahwa buat para yang pemirsa yang di rumah atau tim-tim lain akan mencoba mengeksplor, mohon agar bisa dimengerti keterangan dari beliau tersebut. Oke, kembali ke Bung Karno. Pada saat itu Bung Karno tidak tahu penderitaan masyarakat di sini. Iya, Lalu kenapa Anda bersekutu dengan Belanda, tidak berpihak kepada masyarakat yang ada di sini? karena saya dibayar dengan Apa Anda cukup puas dan Anda tidak tega melihat saudara Anda sendiri diperlakukan keji di sini? puas. Untuk apa saya membela, sedangkan saya juga kesusahan? Kenapa Anda tidak sampaikan kepada pemerintah setempat waktu itu? Untuk apa? Untuk mendapatkan keadilan seperti yang Anda harapkan? Memang dulu Bung Karno Ya. pernah melintas anak kecil. Tepatnya mungkin pada saat pengasingan di Rengas Dengklok mungkin. Rengas Dengklok. Bagaimana proses beliau melewatinya? Atau di tepat di sebelah mana? Beliau di Kerawang, Betul. dekat makam Setu. Iya betul. Betul. Anda tahu Syekh Tahu, Kalau boleh tahu Anda sudah pada saat masa dulu Anda masih hidup berapa lama atau tahun berapa Anda berada di sini? di zaman penjajahan saya sudah ada. Saya tangan-tangannya Belanda. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan Belanda sedangkan Belanda bahasanya dengan bahasa asing? Beliau bisa bahasa Indonesia. Dari mana dia bisa berbahasa Indonesia? Cuma ada centeng-centengnya dia. Terus bagaimana dia melakukan atau berkomunikasi merekrut seperti anda ini yang menjadi pengkhianat negara ini? Dia datang Menawarkan pasti. menawarkan Berapa jumlah? 15 upah. Kalau dirupiahkan saat ini berapa kira-kira? Sangat besar. Bang Dinas sekarang ditanya, mohon maaf sebelum. Apa panggilan bapak ini Eyang? Untuk apa? Tahu nama? Enggak, saya ini biar lebih sopan lagi manggilnya. Karena manusia sama Maluku itu kan berdampingan. Benar. Panggilan untuk ini Eyang? Untuk apa? Tahu nama saya? Enggak, Saya penghuni di sini, penguasa di sini. udah berapa lama bapak di sini? Lama. Lama. Berapa hari? Untuk apa kamu tanya? Enggak, saya kan cuma untuk mengetahui berapa ribu tahun atau berapa Kan tahun. sudah saya bilang, alam saya tidak akan mengganggu pemukiman warga. Itu yang anda maksud dengan Aki itu siapa di sini? Apa Aki yang bertempat di kampung ini atau Aki siapa? Kita belum tahu yang dimaksud dengan Aki. Untuk apa kamu nanya masalah Aki? Ya, kenapa Karena sebenarnya Aki kan? sudah keluar dari batu. Udah keluar dari batu. Batu yang mana yang anda maksud? Ada orang di sini? Ada, Keturunan sini kah? benar. Oke. Atau ada yang bisa disampaikan untuk kita semua di sini, pesan-pesan lagi selain daripada keramaian yang anda minta untuk tidak ada lagi di sini. Disampaikan untuk manusia yang Iya. ada di sini. Sekarang anda menjadi bangsa Jin
atau bangsa seperti yang saat ini, Anda mungkin bisa punya pesan-pesan untuk masyarakat atau manusia yang sekarang masih eksistensi atau masih hidup. Satu, jangan kotor. Misalnya, Banyak sekarang manusia yang kotor. Kalau untuk warga silakan. Petani saya tidak akan mengganggu. ya, Itu sudah masing-masing jalannya. Memang kalau di sini ini tempatnya. ya. Terus, lalu apa yang perlu Anda sampaikan lagi selain daripada jangan mau di tempat ini? Mungkin lebih tepatnya menjaga, seperti itu kah yang Anda maksud? Iya, cuma jangan ada keramaian. Ini sudah 2 kali Sudah berapa? seperti ini. Saya tidak suka. Tapi Anda tahu kan pada saat kami datang, kami mengucap salam, Benar, saya dan kami mendengar. permisi ya untuk sedikit menguat bahwa karena kenapa kita sampai ke titik ini? Karena kita sudah melakukan perusahaan di Luwung sana, dan beliau atau Algojo ya Bang Ridwan? Ya. Algojo yang mengeksekusi saudara-saudara kita ternyata ada kaitannya dengan di Pacinan ini. Seperti itu. Lalu pada saat itu Anda merasa puas, sekali lagi puas, tidak menyesal sama sekali. Untuk apa menyesal? Ya karena itu saudara-saudara kita yang memperlakukan seperti itu. Untuk apa saya dibayar? Waktu itu Belanda masuk ke kampung ini seperti apa caranya? Apa langsung bergerilya atau serangan dan lain sebagainya? Satu persatu Belanda masuk. Oh, dengan menyelusup mungkin ya. Satu persatu sampai akhirnya menguasai. Benar, Berapa lama dia eksistensi di sini? cuma tidak bisa lama. Karena rajanya tidak datang. Raja yang Anda maksud apakah manusia atau pemimpin? Manusia, siapa mungkin? Yang Anda maksud apakah ulama Bukan ulama. dari pemerintahan? Yang ada di kampung sini satu ulama di sana. Satu leluhur di sana. Keluar di sana. Apakah yang Anda maksud kampung Cebong? Benar. Ya. Oke, Bang Ridwan, ada yang perlu disampaikan lagi? Cukup kan? Dan sebelum kita mengakhiri kali ini, apakah saya boleh tahu berapa banyak koloni Anda di sini? Ada 15. Hanya 15. Apakah benar di penelusuran Bang Ridwan tadi ada yang siluman ular, buaya, Benar. kera? Benar. Mereka itu apa? Dari sebangsa siluman atau apa? Atau bangsa Anda juga? Bangsa siluman. Tapi tidak ada di bawah kendali Anda. Tidak. Berarti Anda hanya berdampingan dengan mereka. Benar. Tapi mereka istilahnya apakah dia mengganggu warga sini? Tidak. Berarti dia ikut perjanjian sama dengan Anda. Iya. Oke, menurut udah saya cukup. Oke, untuk kali ini saya mohon Sebelumnya maaf. saya mohon maaf. Sekali lagi sudah mengganggu, dan saya insya Allah saya pastikan atau saya informasikan bahwa pemirsa atau rekan-rekan yang mau meliput di Pacinan ini cukup mohon untuk tidak meliput kembali karena penunggu sini merasa terganggu. Ya. Karena sudah 2 kali Bang Ridwan di Ya. sini. Yang pertama tidak mengucapkan Salam. Ya. Agar diperhatikan, dan buat warga Pacinan, Desa Mekarjaya atau setempatnya, pastikan kalau berada di tempat ini jangan mengotori, tetap menjaga kelestarian karena kita selalu hidup berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata dan secara nyata. Oke, Bang Ridwan. Untuk Anda perlu dibantu untuk keluar atau Keluar sendirinya? Tidak usah. Silakan. Sebelumnya saya minta maaf nih sama Bang Yadian sama Silakan Anda keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Ridwan. Tunggu Bang Ahmad agak Bang Ahmad ini masih belum sadar. masih Belum pulih. energinya ya. Ya. Dirasa untuk liputan kali ini lumayan agak apa ya? Karena memang ternyata sebelum kita hadir di sini sudah ada beberapa mungkin lain yang sampai di sini sesuai penuturan beliau atau yang ada di sini bahwa dia tidak suka tempatnya diganggu Dan dikotori juga. dan dikotori juga. Terlebih tidak mengucapkan salam. Oke Bang Ahmad, gimana kondisinya? Alhamdulillah. Agak baik kan? Bagaimana rasa atau perasaannya ketika makhluk tersebut masuk ke badan Bang Ahmad dan energinya seperti apa? Satu, energinya sangat besar. Lumayan ya, lumayan. Iya. Ya, yang namanya makhluk gaib ya. Iya.
Masih Oke, sebelum Bang Ahmad nggak perlu melanjutkan penjelasannya, kita melihat Bang Ahmad polisi masih lumayan fit. Ya Bang Ridwan, selain pada eksistensi beliau yang tadi yang katanya zaman Belanda di sini, saya itu apakah di sini energinya semua seperti itu atau gimana? luar biasa. Cukup luar biasa ya, dan ternyata di sini energinya memang negatif. Sebenarnya beliau atau yang tadi hadir itu dia adalah antek Belanda, yang mana ternyata masyarakat kita sendiri yang ternyata pengkhianat, dan dia merasa tidak tega. Dan untuk kali ini kita rasa cukup kali Bang Ridwan ya, mengingat situasi yang udah tidak kondusif. Oke pemirsa dan sahabat Explorer, terima kasih sudah tetap stay di channel kami, channel yang selalu menguak misteri atau suatu kisah-kisah yang belum terungkap. Kita mencoba mengungkap dan menyingkap kebenarannya. Dan kita rasa cukup untuk kali ini. Tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kami di Explore Mystery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Explorer, demikian perusahaan kita kali ini, bahwa kita selalu percaya dan selalu meyakini bahwa adanya dunia gaib, karena kita hidup selalu berdampingan antara dua sisi, dunia yang nyata atau dunia yang tak kasat mata. Selalu kita berpikir positif dan ambil hikmah daripada kejadian ini, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Untuk itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kami di channel Explore Mystery. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.